Man arada ayyakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an fi umuri dini. Kita masuk pada kalimat yang ada di kitab suci Taurat yang merupakan kalimat yang ke-20, halaman 311 di bawah. Man arada ayyakuna ma'allahi faqihan. Barang siapa yang ingin ayyakuna ma'allahi, bahwa dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, faqihan, sebagai orang yang memahami agama, falyakun khashi'an, maka hendaklah dia itu khusyuk fi umuri dinihi, pada semua urusan agamanya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang memahami agama, ya, maka dalam setiap hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan urusan agama, hendaklah kita ini memfokuskan diri. Jadi man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Di sana ada hadis Nabi, ya. Man aradallahu khairan yufaqihu fid din. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki seseorang untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Ya. Nah, jadi kalau orang ingin dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau Allah inginkan dia menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan dia pemahaman terhadap agamanya. Nah, di sini kalau kita ingin menjadi orang yang faqih, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ini fokus dalam semua urusan agama. Nah, ini kan karena kelemahan kita, ketika sholat saja susah untuk khusyuk. Ya, kita kadang sholat itu hanya khusyuk pada bagian pertama. Ya, bagian pertama kita khusyuk, namun setelah itu, ya, apa yang masuk tuh, gitu kan ya? Sampai barang-barang yang hilang yang tadi kita cari ketemu di sholat. Jadi ini memang gangguannya setan juga begitu. Ya. Kenapa? Karena memang walaupun khusyuk bukan daripada rukun sholat, tapi dia menjadi bagian yang sangat penting dalam sholat. Maka pernah saya sampaikan berulang-ulang di sini, ya, sampai Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, gitu ya, untuk bisa khusyuk pada beberapa bagian sholat. Akhir qabilan lahu min ayat qailin kana. Nah, di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, beliau menerjemahkan, ya, menjelaskan tentang khusyuk. Khusyuk di sini apa? Munqadan fiha, ya. Dijadikan panutan, munqadan fiha, dijadikan panutan, ya, fiha dalam urusan agama, gitu. Lil haqqi, ya, untuk menuju kebenaran, qabilan lahu min ayyi qailin kana, dengan siap menerima kebenaran itu dari siapa saja yang mengucapkannya. Ya. Jadi kita ini ketika bicara masalah al-haq, ya, kebenaran, dari siapapun datangnya itu kita terima. Saya mengatakan kebenaran itu adalah mutiara yang hilang. Mutiara yang hilang, yang ketika dia diungkapkan maka kita harus terima. Gitu. Dia merupakan mutiara Islam, gitu ya, yang bertebaran, mungkin hilang. Kemudian ada orang lain mengucapkan, ada orang yang biasa saya mengucapkan hikmah, ya, ajaran agama, ya, itu terima, kan, Pak, itu kebenaran. Ya. Kebenaran itu pasti, kebenaran itu kan apa? At-thabitul
yang sesuai dengan kenyataannya. Ya. Itu kebenaran al-haq begitu. Ya. Jadi satu keniscayaan yang sesuai dengan kenyataannya. Udah pasti gitu ya. Mungkin kalau bahasa sederhananya umpamanya bendera negara kita apa? Merah putih. Emblem merah putih. Ya benar, gitu kan? Karena kenyataannya begitu. Ya, kalau bendera kita merah putih biru ya salah. Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Ya. Nah ini kebenaran. Kebenaran itu adalah harta ya, harta yang hilang ya, gitu ya, yang mesti kita temukan. Jadi walaupun yang mungkin yang mengucapkannya pemulung ya, atau dia menyontohkan sesuatu yang benar, ya harus diterima. Kadang orang gengsi menerima kebenaran dari orang-orang yang mungkin dianggap rendah, gitu ya. Dan itu suatu kebenaran. Tapi untuk mengakuinya, kadang orang merasa malu, gitu ya, merasa malu. Ya. Jadi apa? Ada ungkapan gini, undur maqala wala tanzur man qala. Ya. Unzur maqala, lihatlah apa yang diucapkan. Wala tanzur man qala, jangan kau lihat orang yang mengucapkan. Ya. Jadi enggak usah lihat siapa yang mengucapkan, tapi kalau yang diucapkan kebaikan, kebenaran, ya terima. Walaupun seorang alim, tapi yang diucapkan adalah sebuah keburukan, sebuah kebatilan, jangan diterima. Ya, kenapa? La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban menaati ya seseorang yang terkait dengan kemaksiatan pada Allah. Jadi kalau hal yang memang bertentangan dengan garis-garis aturan Allah, ya jangan diterima. Walaupun itu dari seorang alim, ya, seorang yang kita hormati. Tapi sesuatu yang baik, yang bagus, yang benar, tapi itu diucapkan atau dikerjakan oleh orang yang kita anggap rendah, ya terima. Gitu. Ya. Kalau saya itu ucapan Sayyidina Ali ya. Jadi unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jadi lihatlah ya apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Gitu. Ya. Walhadi wa isyruna, kalimat ke-21 yang ada dalam kitab Taurat, man arada ayyakuna hakiman falyakun aliman. Barang siapa yang ingin menjadi seorang yang bijak, falyakun aliman, maka hendaklah dia menjadi orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu itu akan menjadi bijak. Ya. Jadi orang yang berilmu ya, dia akan menjadi bijak. Gitu. Kenapa? Karena di sana Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan? Ini dalam konteks balaghah itu disebut dengan istifham inkari. Ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, gitu ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab pasti berbeda, gitu kan ya. Kenapa? Pasti orang berilmu itu dia punya kebijakan daripada tidak berilmu. Ya. Kemudian di sana Allah jadi ya fa'il lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, gitu kan ya. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang beriman dan orang yang berpengetahuan. Gitu. Itu sesuatu yang sudah janji Allah, ya. Tidak mungkin akan diingkari, ya. Pasti Allah berikan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man ghada aw raha wa huwa fi ta'limi dini bahwa fil jannah. Ya. Siapa saja yang berangkat pada pagi hari, ghada
Jadi orang yang berangkat allama yu'allim ta'lim ya, berarti mengajarkan. Kalau belajar ta'allama ya ta'allamu ya, belajar. Ini ta'lim. Jadi barang siapa yang pada pagi hari atau sore hari bahwa kita alim ini dia itu sedang mengajar hal yang terkait dengan agamanya, bahwa fil jannah, maka dia itu ya berada di dalam surga. Ya. Ini pentingnya seorang guru gitu ya. Ketika dia mengajarkan agama, maka Nabi sudah mengatakan bahwa fil jannah. Ya, dia itu ada di surga. Dalam hadis lain kan banyak gitu ya, malaikat menurunkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu dalam satu majlis. Gitu. Nah ini menurunkan sayapnya oleh salah ulama, beliau menafsirkan apa hadis ini bahwa malaikat itu menghormati para pencinta ilmu. Ada yang mengatakan malaikat itu ya turun bersama-sama mereka semua di sini, gitu ya, dalam majlis ilmu. Ya. Jadi orang-orang yang dalam kegiatan ilmu, ya ilmu agama itu memang luar biasa ya nilainya. Maka di sana kita hafal hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, gitu ya, maka Allah mudahkan bagi jalan ke surga. Wahyu Abu Nu'aim, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Wa hadza ma yuqalu 'inda al-qiyam min ad-darsi min asy-syaikh Ali Al-Maghribi qaddasallahu sirrah. Wa hadza ma yuqalu, dan ini apa yang diucapkan ya, 'inda al-qiyam ketika bangun min ad-darsi dari kajian min asy-syaikh Ali Al-Maghribi ya, dari Syekh Ali Al-Maghribi qaddasallahu sirrah, yang Allah menyucikan apa yang diucapkan oleh orang yang bernama Syekh Ali Al-Maghribi ya. Beliau ketika usai mengajar ya, maka beliau mengucapkan doa, Allahumma inni ya astauda'tuka atau ista'dautuka, Allahumma inni ista'dautuka ma qara'tuhu ya fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Jadi ini doa beliau ketika selesai ngajar. Allahumma ya Allah, ya, ini sesungguhnya aku ya istauda'tuka, menitipkan kepadamu ma qara'tuhu, apa yang telah aku bacanya, apa yang telah aku kaji ya, fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi ya, maka kembalikanlah ya, fardudu, kembalikanlah ilayya kepadamu, indah hajat ilayya, ketika aku membutuhkannya ya. Jadi sesungguhnya ya, ketika seorang guru menyampaikan fitwah-fitwahnya, nasihat-nasihatnya ya, ini merupakan apa? Titipan. Dia menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu dikembalikan kepadanya di saat dia butuh. Ya, maksudnya di sini jangan sampai dia itu lupa, ya, melupakan apa yang pernah dia sampaikan untuk orang lain. Sehingga dia sangat bermohon agar ketika dia butuh itu Allah kembalikan kepada dia. Ini kan ilmu ya, ilmu yang memang semua ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun yang diberikan kepada kita itu memang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Di
tidak aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Nah, kalimat yang ke-22 dalam kitab Taurat, man arada ayyakuna saliman minan nasi ay min sururihim fala yadhkur ahadam minhum illa bi khairin. Barang siapa yang ingin selamat ya dari orang lain, ay min sururihim, dari keburukan mereka, dari kejahatan mereka, fala yadhkur ahadam minhum illa bi khairin, ya, maka jangan kalian, ya, maka hendaklah tidak yadhkur menyebutkan, ya, ahadan kepada seseorang minhum di antara mereka, antara manusia, illa bi khairin, kecuali yang baik. Ya, ini kan pergaulan nih, masalah pergaulan ya. Jadi kalau kita ingin selamat dari kejahatan orang lain, ya, maka hendaklah, ya, ketika kita mengatakan kepada seseorang itu jangan yang membuat dia merasa tersinggung, gitu ya. Jangan yang membuat dia merasa sakit hati. Maka ungkapkanlah yang baik, ya, yang baik itu. Ungkapan yang baik-baik kepada mereka. Dan jadikan pelajaran di dalamnya. Ya. Nah, ini anak-anak ya Pak, sifatnya memang pedoman kita untuk bergaul dengan orang lain. Ya. Bahwa kalau kita ingin selamat dari kejahatan mereka, ya jangan kita ini kemudian menyebutkan keburukannya, kan ya. Kalau dia tahu ya kita mengungkapkan keburukannya, ya kita pasti terancam, ya pasti terancam. Ya akan pihak, ya maka hendaklah kita mengambil pelajaran, ya aifi nafsi, ya dari dalam diri sendiri, min ayyi syai'in khuliqat, ya dari sesuatu apa yang diciptakan. Wahia makhlukatun min nutfatin qadirah, ya maka nafsi itu, ya seseorang itu diciptakan min nutfatin qadirah, dari nutfah yang menjijikkan. Ya. Artinya apa? Jangan memandang rendah orang lain, gitu ya. Jangan memandang rendah orang lain, karena kita yang memandang rendah orang lain, lihatlah asal penciptaan yang jelek, ya, yang menjijikkan. Ya. Ini kan apa namanya? Sekali lagi penghargaan, gitu ya. Kesadaran kita untuk selalu bisa menghargai orang lain, gitu, ya. Walaupun dia mungkin punya kejelekan, sebab tidak ada orang yang bisa selamat dari kejelekan. Orang macam kita ini, gitu ya, tidak mungkin bisa selamat dari keburukan, siapapun dia, ya. Maka pandangan kita yang kita lakukan tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kemudian kemaksiatan yang kita lakukan tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Ya. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Ini yang ke-22 menurut saya agak berat ini ya. Artinya untuk selalu bisa saling menghargai. Ya, antar kita, ya, antar kita. Sampai-sampai Nabi pernah marah ketika Siti Aisyah itu pernah mengungkapkan tentang diri seseorang yang punya kekurangan, ya, punya kekurangan. Itu Nabi marah itu. Ya. Termasuk Nabi marah ketika para sahabat mentertawakan Abdullah bin Mas'ud yang memang tubuhnya cebol, ya kecil. Itu Nabi sangat marah. Gitu ya. Jadi sebenarnya begitulah harusnya apa? Kita ini bisa menghargai siapapun, ya. Fisiknya bisa orang kurang atau amal perbuatannya bisa juga kurang.
apakah kita bisa memastikan bahwa orang yang terbiasa mabuk itu dia akan menjadi orang yang nanti suul khotimah? Belum tentu. Apakah orang yang kemudian sering rajin ke masjid akan husnul khotimah? Belum tentu. Sebab semua akan ditentukan di akhir. Akan ditentukan di akhir. Ya, gitu. Innamal a'malu bil awakhir. Kata-kata gitu, innamal a'malu bil awakhir. Amal itu nanti akan terjadi di akhir. Gitu. Ya. Makanya nggak bisa kita menilai seperti itu. Gitu kan. Kan kita kadang-kadang begitu, ya. Artinya banyak membrand orang gitu ya dengan hal-hal yang kita lihat sekilas begitu aja. Jadi di sini mengatakan dari mana kau diciptakan, untuk apa kau diciptakan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, iyyaka wa narul mu'mini la tuhrika wa in athara kulla yawmin sab'a marratin fa inna yaminahu biyadillah idza sya'a yu'ishahu an asharu. Iyyaka wa narul mu'min, ya. Waspadalah, hati-hatilah, wa narul mu'min, terhadap kobaran api orang yang beriman. La tuhrika, dia tidak akan membakarmu, ya. Wa in athara kulla yawmin, sekalipun ya dia jatuh setiap hari 7 kali. Jadi wa in athara kulla yawmin sab'a marrat, sekalipun dia jatuh setiap hari 7 kali. Fa inna yaminahu, ya, karena sesungguhnya kekuatannya, ya, biyadillah, di tangan Allah. Idza sya'a yu'ishahu ana ashahu, ya, apabila Allah berkehendak untuk menyemangatkannya, maka ia akan bersemangat. Artinya di sini, ya, ini ungkapannya bahasanya bahasa yang ya maksud agak tinggi juga ini ya. Jadi waspadalah dengan api yang ada pada seorang mukmin. Ya, artinya api di sini lebih pada semangat. Ya, gelora semangat seorang mukmin dalam kebenaran, gitu. Walaupun dia dijatuhkan berkali-kali, gitu ya, memang dia akan sabar, gitu. Ya, dianiaya kayak apapun, dibully kayak apapun, gitu ya, dia akan sabar. Gitu. Di sini kan bahasanya wa in athara kulla yawmin sab'a marrat. Seringkali dalam bahasa Arab ungkapan sabaran itu bukan berarti 7/7. Ini biasanya dalam ungkapan bahasa Arab penyebutan angka itu yang seperti 7 ya, itu mengungkapkan sesuatu yang sangat gitu ya, dalam jumlah yang sangat ya. Nah, jadi seorang itu begitu ya, hati-hati dengan gejolaknya seorang mukmin ya. Walaupun dia dijatuhkan, ya, dia dihina berulang-ulang, itu adalah tufrik, dia tidak akan membakarmu. Ya. Tapi kalau dia sudah minta kepada Allah, ya, dia sudah minta kepada Allah, ya, dia akan apa? Akan tumbuh, ya, akan muncul semangatnya untuk melawan. Ya, seperti itu. Ini itu tuh kayak Zainuddin pernah bilang, ya, orang Islam itu kayak lebah, gitu kan. Beliau mengibar kayak lebah, gitu. Artinya dia biasa saja, gitu ya, biasa saja. Bahkan banyak memberikan hal-hal yang mengenakan, gitu ya. Dia memberikan madu yang begitu manfaat, ya. Gitu. Tapi kalau kemudian diganggu, diganggu, lama-lama ya akan bergerakkan juga, dia akan bergerak untuk melawan. Ya, itulah orang beriman. Kesabarannya bukan menunjukkan kelemahannya, gitu ya. Kesabarannya itu menunjukkan kekuatannya. Gitu.
Wasalid wal ishruna, yang ke-23, man arada syarafa ay uluwa fid dunya wal akhirati falyahtaril akhirata 'ala dunya. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, ay uluwa, yaitu al-uluwa, ketinggian, ya, di dunia wal akhirati, dan akhirat, falyahtaril akhirata 'ala dunya, maka hendaklah dia memilih akhirat daripada dunia. Jadi kalau pengen mulia ya pilih akhirat, gitu ya. Kalau kita milih akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita milih dunia, akhirat sulit untuk ikut, gitu ya. Maka di sini dalam Taurat, kalau kita ingin mulia, punya kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat, maka pilihlah hal-hal yang terkait dengan akhirat daripada dunia. Bagaimana gambarannya? Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bi ayyul lazim al-ibadati fi jami' awqati, ya, hasba ma yutiqu, yaitu dengan melazimkan, ya, dengan membiasakan, memantapkan diri al-ibadati, dalam ibadat, fi jami' awqati, pada semua waktu-waktunya, hasba ma yutiqu, ya, sebatas yang dia mampu. Ya, jadi ibadah, ya, punya ibadah. Ya, kita tahajud berapa bisanya? Baru bisa 2 rakaat, ya nggak apa-apa, kerjakan aja, gitu ya. Baru bisa 2 rakaat, kerjakan aja. Ya, kan lambat laun ya coba ditambah, ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, itu yang akan membuat seseorang menjadi mulia, menjadi mulia. Mulia di sini kan bukan berarti apa menjadi orang yang dihormati, nggak juga, gitu ya, nggak juga. Artinya dia ini mulia, ya, mulia karena orang melihat, ya, dalam kehidupannya itu yang lurus, gitu ya, walaupun orang biasa saja, ya, orang biasa saja. Makanya kemarin ya, ketika viral itu kan ini dihadiahkan pada kita, ya, yang termuat dalam kitab Taurat, yang insya Allah ya, karena memang ini merupakan kitab suci yang kalau kita yakini, ya, maka ini bagian-bagian yang penting, ya, hasil-hasil dalam kitab Taurat. Nah, ini banyak dikutip ini. Dia tadi kitab Al-Qur'an juga dikutip. Taurat itu cukup banyak, Injil juga banyak, ya. Bagian-bagian yang memang masih dalam batas yang belum dimasukkan, ya, belum diubah. Mohon maaf kalau dalam penyampaian materi ini mungkin ada banyak yang tidak sempurna dan kemampuan saya, dan bila mana ada yang keliru mohon untuk diperbaiki, dikoreksi. Wa sallallahu alaihi wa sallam